Gimana kabarnya Bunaya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada minggu ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa bersama Ustazah. Angkat tanganmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah hikmahmu dan taburkanlah rahmatmu dari kekayaan rahmatmu, wahai zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Rabb bizidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan perkayalah pemahamanku, wahai Tuhan penguasa alam. Amin. Teman-teman, untuk minggu ini kita masih menghafalkan surah Al-Lahab. Diulang-ulang lagi ya teman-teman surah Al-Lahab di rumah. Untuk selanjutnya Ustazah akan mengajarkan doa setelah keluar dari kamar mandi. Doanya seperti ini. Gufronaka. Sekali lagi teman. Gufronaka. Mudah ya. Insya Allah bisa mengikutinya. Pada minggu ini kita masih dalam tema Baiti Janati dengan subtema hewan di sekitar rumahku. Teman-teman pernah kan? Pasti pernah bertemu dengan hewan apapun yang ada di sekitar rumah, baik itu kucing, semut, ayam, bebek, atau lain-lain. Sebenarnya apa sih hewan itu teman? Ustazah kasih tahu ya. Hewan itu adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan atau di udara. Baik yang dipelihara maupun yang hidup di habitatnya sendiri. Nah, teman-teman sudah mengerti kan apa itu yang disebut dengan hewan? Di dalam Al-Quran Allah sudah menerangkan bagaimana kedudukan hewan itu. Nah, dalam surah Al-An'am ayat 38 berbunyi seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ard wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Artinya, dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya itu merupakan umat-umat juga seperti kamu. Nah, jadi hewan atau binatang ini adalah juga merupakan makhluk ciptaan Allah yang perlu kita beri kasih sayang. Nah, salah satu nama Allah adalah Al-Latif, artinya yang zat yang maha lembut. Artinya dengan sifat lemah lembutnya Allah ini, Allah menyayangi dan memperlakukan semua makhluknya dengan kasih sayang dan tanpa pilih kasih. Begitupun juga kita sebagai manusia harus mengikuti apa yang seperti Allah beri contoh di dalam namanya, yaitu lembut. Kita bergaul dengan hewan adalah kita mengikuti adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah terhadap hewan.
Ustazah beritahu ya, bagaimana adab kita terhadap hewan. Yang pertama, kita harus memberinya makanan dan minuman ketika hewan itu lapar atau haus. Yang kedua, menyayanginya dan kasih sayang kepadanya. Yang ketiga, tidak menyiksanya dengan cara penyiksaan apapun atau membuatnya kelaparan. Menyiksanya, membebaninya dengan yang dia tidak dapat melakukannya, atau membakarnya. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah bersabda, pada suatu hari Rasulullah berjalan melewati rumah semut yang terbakar. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya siapapun tidak pantas menyiksa dengan api kecuali yang mempunyai pemilik api itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, jadi teman-teman, kita tidak boleh menyiksa binatang ya teman, bagaimanapun caranya. Terus yang keempat, adab kita adalah boleh membunuh hewan-hewan yang mengganggu atau yang berbahaya bagi kita, seperti ular, kalajengking, anjing liar atau anjing yang buas, tikus, hama, atau binatang-binatang pengganggu lainnya. Nah, jadi itu adalah adab-adab terhadap hewan yang harus kita lakukan. Demikianlah teman-teman, adab-adab yang harus diperhatikan seorang muslim agar menjadi muslim yang baik terhadap hewan. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan pada hari ini. Sampai di sini dulu pembukaan dengan Ustazah Misna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang soleh dan soleha, berjumpa lagi dengan Ana Ustazah Yuni. Pekan ini kita akan belajar tentang, temanya masih sama ya, Baiti Janati, subtemanya hewan di sekitar rumahku. Nah, Ustazah kali ini akan mengajak teman-teman melakukan beberapa kegiatan. Ayo ikutin Ustazah yuk. Kegiatan yang pertama yaitu teman-teman bisa membedakan antara ukuran besar dan ukuran kecil. Ustazah kasih contoh ya. Di rumah Ustazah mempunyai kucing dan semut. Di antara dua hewan tersebut, manakah yang paling besar dan manakah yang kecil? Nah, antara kucing dan semut, hewan yang besar yaitu kucing, yang kecil yaitu semut. Nah, nanti seperti itu ya teman-teman. Yang kedua, kegiatan yang kedua yaitu membuat kolase hewan dari dedaunan yang ada di sekitar rumah kita. Nah, Ustazah kasih contoh ya. Yang pertama, bahan yang harus dipersiapkan yaitu daun. Boleh daun yang basah dan boleh daun yang kering. Yang kedua, lem. Yang ketiga, kertas atau buku gambar. Yang empat, gunting. Yang kelima, pensil. Di sini Ustazah menggunakan spidol. Nah, langkah yang pertama yaitu kita tempel daun di atas kertas. Nah, seperti ini ya teman ya.
Boleh kita gunting dulu biar ukurannya bagus. Seperti ini ya teman. Boleh kita gunting dulu biar ukurannya bagus. Seperti ini ya teman. Di sini Ustazah akan membuat kolase semut. Kolase semut. Di sini Ustazah sudah ada yang sudah jadi. Nah, seperti ini teman ya, nanti kolasenya. Ini Ustazah membuat kolase hewan semut. Nah, kegiatan selanjutnya yaitu untuk TKA. Untuk TKA menebalkan kata hewan. H E W A N. Untuk TKA menebalkan kata hewan. Huruf apa ini teman? H E W A N. Untuk TKB tadi teman membuat kolase apa? Kalau Ustazah kan membuat kolase semut. Tulis di atas ataupun di bawah hasil kolasenya kata hewan tersebut. Ustazah tulis ya, semut ya. S E M U T. Semut. Tetap semangat ya teman-teman. Jangan lupa minta dampingi ayah bundanya di rumah untuk mengerjakan tugasnya. Sampai jumpa kembali dengan Ustazah Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Berjumpa kembali dengan Ustazah Yulan. Tema kita minggu ini adalah Baiti Jannati. Subtemanya adalah hewan di sekitar kita. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang yang pertama menyebutkan jenis-jenis hewan. Ada hewan darat, ada hewan air, dan ada hewan udara. Hewan darat contohnya seperti ayam, bebek, dan kucing. Hewan air contohnya ikan. Dan hewan udara contohnya seperti burung, lalat, nyamuk, dan belalang. Kemudian yang kedua, menyebutkan nama hewan di sekitar kita. Nah, di sekitar rumah Ustazah ada hewan kucing. Kemudian yang ketiga, menyebutkan ciri-ciri hewan yang ada di sekitar kita. Di rumah Ustazah ada kucing. Ustazah akan menyebutkan ciri-ciri hewan kucing. Ada bulu, ada kaki, ada telinga, ada mata, ada hidung, ada mulut,
ada kumis, dan ada ekor. Kemudian yang keempat, menghitung kaki hewan yang ada di sekitar rumah. Nah, sekarang Ustazah akan menghitung jumlah kaki kucing. Ayo kita hitung sama-sama teman-teman. 1, 2, 3, 4. Ada berapa teman-teman? Iya, betul, ada 4. Kemudian yang kelima, menuliskan angka sesuai jumlah kaki hewan yang ada di sekitar rumah. Tadi sudah kita hitung jumlah kaki kucing. Ada berapa teman-teman tadi ya? Iya, ada 4. Nah, sekarang Ustazah akan tuliskan angka 4. Angka 4 seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini angka 4. Ustazah tunggu hasilnya ya teman-teman. Sekian dari Ustazah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah semua sehat ya. Bertemu lagi dengan Ustazah Sakti. Nah teman-teman, minggu ini kita sudah belajar tentang hewan di sekitar rumahku. Nah teman-teman tahu nggak sih apa itu hewan? Ya, hewan adalah binatang atau satwa yang di seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berbeda di darat, air, dan udara, baik yang dipelihara maupun yang ada di habitatnya nih, seperti yang ada di sekitar kita, kayak kucing, ayam, bebek, ikan, semut, lalat, tikus, burung, dan katak. Masih banyak lagi yang ada di sekitar rumah kita. Nah teman-teman, selalu ingat ya, adab terhadap hewan, nah tidak boleh menyakiti. Dan apabila teman-teman memelihara hewan, berilah makanan dan minuman apabila hewan itu kelihatan kelaparan dan haus. Dan jangan lupa menyayanginya, karena binatang itu sama seperti kita. Allah juga yang menciptakannya. Jadi kita harus sayang terhadap binatang peliharaan kita. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita di minggu ini telah selesai. Semoga Allah memberi kita kesempatan. Amin. Sebelum kita akhiri, marilah kita membaca doa dulu ya. Oke, ikutin Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jangan lupa teman-teman selalu mengerjakan tugasnya dengan baik, taat kepada orang tua ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.